Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asri Widianti, absen 7. Perkenalkan, nama saya Nada Nela Tunajah, absen 23. Perkenalkan, nama saya Santi Sulastri, absen 32. Di sini kami akan menjelaskan mengenai negara maju, yaitu negara Prancis. Hai guys, tahukah kalian negara di Eropa mana sajakah yang maju? Sebagian besar negara-negara di belahan bumi Eropa memiliki predikat negara maju. Di video ini kami akan membahas tentang salah satu negara maju di Eropa, yaitu Prancis. Yuk langsung aja ke videonya. Prancis secara resmi disebut sebagai Republik Prancis, adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat, juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis identik dengan Menara Eiffel, Mona Lisa, fashion tingkat dunia, dan masakan yang luar biasa indah dan memiliki cita rasa yang begitu khas. Berbicara kualitas makanan, Prancis adalah rajanya. Prancis itu sangat terkenal dengan wisatanya yang sangat bersejarah dan tentunya cantik. Makanan-makanan khasnya, model baju yang sangat modis. Kalian ada yang tahu gak sih kenapa bendera Prancis itu berwarna biru, putih, dan merah? Yuk kita bahas bendera Prancis. Bendera Prancis atau disebut juga sebagai tricolor merupakan bendera nasional Prancis yang pertama kali diperkenalkan pada 27 Juli 1789 oleh Gilbert du Motier de Lafayette. Biru pada bendera Prancis mempresentasikan kebebasan Prancis dari berbagai penindasan dan tekanan di masa lalu. Selain itu, warna ini menebarkan nilai keberanian, kesetiaan, dan keteguhan hati. Putih juga diartikan sebagai tanda jika petunjuk di sana memiliki kejernihan hati dan kesederhanaan. Merah menunjukkan adanya pertumpahan darah dalam proses memperjuangkan negara dari Perang Dunia I. Warna ini mempresentasikan nilai kesetiaan, keberanian, dan kegigihan dalam membela dan melindungi negaranya, beralih dari ciri khas Prancis. Prancis adalah negara maju dengan PDB 2033,7 miliar euro. Prancis menempati posisi kelima pada skala ekonomi global dan posisi kedua di Eropa. Posisi tersebut didukung kinerja beberapa sektor kegiatan yang merupakan simbol pengaruh Prancis di luar negeri. Pendapatan yang tinggi tersebut memungkinkan negara menyediakan jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, serta pensiun yang baik dan merata. Teknologi juga merupakan salah satu faktor pendukung sebab Prancis dikategorikan ke dalam kelompok negara maju. Selanjutnya, bagaimana sih ciri kependudukan yang ada di Prancis? Prancis memiliki kurang lebih 67 juta populasi penduduk dengan usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun, yang merupakan 68% dari total jumlah penduduk Prancis. Sebagai negara maju dan angka harapan hidup yang tinggi, memiliki struktur kependudukan yang sesuai dengan piramida batu nisan, yaitu penduduknya yang berusia tua jumlahnya hampir sebanding dengan yang berusia muda. Setiap negara pasti mempunyai keadaan alam yang berbeda. Untuk negara Prancis, ia memiliki letak astronomis berada pada 42 derajat lintang utara sampai dengan 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur timur sampai dengan 9 derajat bujur barat. Batas wilayahnya di utara ada Selat Inggris dan Belgia, di selatan ada Laut Mediterania dan Spanyol. Di timur ada Samudra Atlantik, di barat ada Jerman, Swiss, dan Italia. Sebagian besar wilayah negara Prancis beriklim laut sedang. Negara Prancis memiliki curah hujan rata-rata berkisar 500 sampai dengan 1200. Suhu terendah ada di kota Lille, berada pada 9 derajat Celcius. Suhu tertinggi ada di kota Starbuck, berada pada 19,5 derajat Celcius. Prancis sebagai negara maju pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan
dari segi kelebihan masyarakat di sana relatif makmur, pendidikan terjamin, harapan hidup tinggi berkat tingginya kesehatan. Kelemahannya yaitu sulitnya bekerja di bidang usaha karena ketatnya persaingan dagang di sana. Langkahnya sumber daya alam, entah karena negara maju hanya sangat mengandalkan sektor industri dan jasa masyarakat di sana menjadi bergantung pada usaha milik negara. Kerjasama antara Prancis dan Indonesia meliputi berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, dan teknologi. Prancis telah berkontribusi dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, serta memiliki program pertukaran pelajar dan penelitian bersama. Selain itu, ada juga kerjasama dalam bidang pertahanan dan lingkungan. Secara geografis, kerjasama antara Prancis dan Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, kerjasama dalam bidang lingkungan. Prancis telah memberikan bantuan dan dukungan dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia, terutama terkait dengan masalah perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan hutan tropis. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kelautan. Melalui proyek-proyek kerjasama, Prancis dan Indonesia bekerjasama dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan terumbu karang, dan penanggulangan pencemaran laut. 3. Kerjasama dalam bidang geologi. Prancis memiliki keahlian dalam bidang geologi dan survei sumber daya alam. Kerjasama antara kedua negara dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi terkait dengan eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi risiko bencana geologi. Yang keempat, kerjasama dalam bidang penelitian geografis. Universitas dan lembaga penelitian di Prancis dapat berkolaborasi dengan institusi di Indonesia dalam melakukan penelitian geografis, termasuk studi tentang perubahan iklim, pemetaan, dan pemodelan lingkungan. Jadi, kerjasama dalam bidang geografi ini bertujuan untuk saling mendukung dan memperkuat pemahaman tentang tantangan dan potensi yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam di kedua negara. Secara demografis, Prancis adalah negara yang memiliki populasi yang cukup besar di Eropa. Berikut beberapa karakteristik demografi Prancis. Yang pertama, populasi. Prancis memiliki populasi sekitar 67 sampai 68 juta orang berdasarkan data terkini sebelum tahun 2022. Yang kedua, distribusi usia. Seperti banyak negara maju, Prancis memiliki struktur usia yang menunjukkan tren penuaan populasi. Jumlah orang tua meningkat, sementara jumlah kelahiran menurun, yang menimbulkan tantangan demografis seperti peningkatan beban bagi sistem kesehatan dan pensiun. Yang ketiga, yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Prancis bervariasi, dengan sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan subur di sekitar kota-kota besar seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Toulouse. Yang keempat, migrasi. Prancis adalah tujuan migrasi yang signifikan di Eropa, baik dari negara-negara Eropa lainnya maupun dari luar Eropa. Migrasi ini memengaruhi komposisi demografis negara tersebut. Yang kelima, harapan hidup. Harapan hidup di Prancis relatif tinggi, dengan rata-rata mencapai sekitar 82 tahun untuk pria dan 85 tahun untuk wanita berdasarkan data sebelum tahun 2022. Yang keenam, faktor-faktor sosial dan ekonomi. Demografi Prancis juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kebijakan keluarga, dan integrasi imigran. Demografi Prancis terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan publik, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi global. Ada fakta menarik loh dari negara Prancis. Kalian mau tahu gak? Kita bahas di sini ya. Yang pertama yaitu semboyan negara. Semboyan resmi negara Prancis yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kemerdekaan,
persamaan, dan persaudaraan. Yang kedua, negara pertama dengan sistem transportasi umum. Prancis menjadi negara pertama yang memperkenalkan sistem transportasi umum atau The Omnibus di tahun 1662 dengan Blaise Pascal sebagai pendirinya. Yang ketiga, yaitu zona waktu terbanyak. Prancis memiliki zona waktu terbanyak di dunia, yaitu 12 zona waktu. Yang keempat, American Library di Paris. Selama Perang Dunia I, orang-orang di Amerika mengirimkan hampir 1,5 juta buku dengan harapan semangat dan pikiran mereka tetap terisi dan baik. Semua buku-buku tersebut disimpan di American Library Perpustakaan. American Library Perpustakaan ini memiliki moto After the Darkness, the Light of Books, dan dibuat dengan harapan dapat menginspirasi, mendidik, serta menghibur seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, yang kelima, memiliki 400 jenis keju. Prancis memproduksi lebih dari 400 jenis keju di dunia. Yang keenam, pemenang Nobel Sastra terbanyak. Yang ketujuh, perempuan dilarang memakai celana. Paris terkenal dengan kota mode yang telah melahirkan beberapa merek terkenal di dunia. Sebelum tahun 2013 pernah ada aturan pemerintah bahwa perempuan di Paris dilarang mengenakan celana, khususnya celana pendek. Peraturan tersebut dibuat pada tahun 1800, tepat setelah Revolusi Prancis. Para perempuan diperbolehkan memakai celana panjang, tapi harus dengan izin polisi. Aturan yang sudah berlaku selama 213 tahun tersebut masih tertulis di buku pidana, namun telah diabaikan sejak abad ke-20. Yang kedelapan, jadi bahasa resmi di negara lain. Bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa resmi di 29 negara di dunia. Yang kesembilan, yaitu memiliki lukisan fenomenal. Tahukah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci menjadi salah satu lukisan paling fenomenal sepanjang sejarah? Lukisan ini berada di Museum Louvre Paris. Nah, setelah menyimak video ini, kalian jadi tahu kan negara maju yaitu Prancis. Nah, kita akhiri saja video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.